Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linggawek Saputra. Saya berasal dari Prodi Manajemen Teknik Studi Produksi semester 1 kelas B. Di sini saya akan mempresentasikan makalah agama Islam saya berjudul Konsep Takdir dan Eskatologi dalam Ajaran Islam. Sebelum melanjutkan presentasi, saya izin memperkenalkan dosen pengampu mata kuliah agama Islam dengan Bapak Junaidi, SAG M.Hum M.Com. Untuk yang bab pertama, pendahuluan, latar belakang. Konsep takdir eskatologi Islam merupakan dua aspek dasar dalam akidah yang mempengaruhi cara pandang seorang muslim terhadap kehidupan, usaha, kematian, dan akhirat. Dalam agama Islam ini kita mempunyai 6 rukun iman yang wajib kita yakini. Dari 6 rukun iman ini salah satunya berbunyi iman kepada hari akhir dan iman kepada qada serta qadar Allah Subhanahu wa taala. Iman qada dan qadar menyangkut ketentuan serta takdir yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sifatnya dan asmanya. Dalam iman ini terdapat aspek eskatologi yang membalas tentang kehidupan setelah mati dan peristiwa-peristiwa akhir zaman. Maka kehidupan manusia akan digiring sebagai makhluk yang percaya dan yakin kepada apa yang diyakini tersebut. Untuk rumusan masalahnya, apa pengertian takdir dan nasib dalam ajaran Islam? Yang kedua, bagaimana kaitan antara takdir dan persoalan makna kehidup serta konsep eskatologi Islam? Yang ketiga, bagaimana Islam memaknai kehidupan dan kematian? Terus untuk tujuan tulisannya, menjelaskan pengertian takdir dan nasib menurut ajaran Islam. Yang kedua, menguraikan hubungan antara takdir, makna hidup, dan konsep eskatologi. Yang ketiga, memaparkan makna kehidupan dan kematian dalam perspektif Islam. Lanjut untuk bab kedua, pembahasan. A. Pengertian takdir dan nasib. Secara bahasa, kata takdir berasal dari bahasa Arab al-qadar yang memiliki makna kekuasaan, ukuran sesuatu, hingga kemuliaan. Kata kerja dari al-qadar yaitu berarti pengaturan, penentuan, penguasaan sesuatu. Dalam agama Islam, al-qadar atau al-takdir merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, kata ini digunakan untuk menggambarkan kehendak dan ketetapan Allah terhadap segala sesuatu yang ada di alam semesta. Konsep ini menjadi pilar keimanan yang harus diyakini oleh setiap muslim. Dalam ajaran Islam, takdir terbagi menjadi dua jenis, yaitu takdir mubram dan takdir mu'alaq. Masing-masing jenis takdir ini memiliki peranan karakteristik yang berbeda dalam kehidupan manusia. Berikut ini penjelasan dari takdir mubram dan takdir mu'alaq. Yang pertama, takdir mubram. Takdir mubram adalah ketetapan Allah yang bersifat mutlak atau tidak dapat berubah. Contoh yang seperti kematian, jodoh, dan jenis kelamin. Yang kedua, ada takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq adalah ketetapan yang bergantung pada ikhtiar, usaha, dan doa manusia. Contoh dari takdir mu'alaq yaitu seperti rizki, kesehatan, pendidikan, karir, dan hubungan sosial. Yang kedua ada nasib. Di sisi lain sering dipahami sebagai hasil atau bagian yang diterima seseorang dalam hidupnya. Nasib dipengaruhi oleh dua hal, yaitu ketentuan Allah dan usaha dari manusia. Nasib hendaknya dijadikan sebagai bahan evaluasi untuk menjalani hidup ke depannya. Misalnya, saat seseorang mendapat nasib buruk, maka orang tersebut tidak boleh putus asa. Mereka harus terus berusaha sambil berdoa agar diberikan kekuatan untuk menghadapi ujian dari Allah. Dan yang terpenting, apapun nasib yang diperoleh, manusia harus selalu mengerjakan amal-amal kebaikan dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. B. Atau yang kedua, takdir, persoalan makna hidup dan konsep eskatologi Islam. Pemahaman terhadap takdir saat mempengaruhi cara seseorang memaknai hidup. Dalam ajaran Islam, manusia tidak dianjurkan bersikap pasrah secara fatalistik, tetapi harus memadukan ikhtiar dan tawakal. Prinsip ini mengarahkan manusia untuk selalu berusaha, memperbaiki, dan memaksimalkan potensi. Eskatologi dalam Islam membahas tentang kehidupan setelah kematian, meliputi alam barzah, hari kiamat, kebangkitan, hisab, surga, dan neraka. Konsep ini memberikan orientasi moral spiritual bagi manusia agar tidak hanya fokus pada dunia, tetapi juga mempersiapkan kehidupan akhirat. Dengan memahami eskatologi, manusia menyadari bahwa hidup memiliki tujuan yang lebih luas daripada sekedar mencari kebahagiaan duniawi.
Keterhubungan antara takdir eskatologi terlihat pada keyakinan bahwa segala sesuatu di dunia merupakan ujian, dan manusia akan diminta pertanggungjawaban atas setiap amalnya. Hal ini melahirkan makna hidup yang berorientasi pada kebaikan, keadilan, dan ketakwaan. Yang ketiga atau yang C, makna kehidupan dan kematian dalam Islam. Dalam Islam, kehidupan dipahami sebagai amanah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia diciptakan sebagai khalifah di bumi untuk memakmurkan dan menjaga keseimbangan. Kehidupan dunia merupakan tempat ujian yang menentukan nasib akhir manusia di akhirat. Kematian tidak dianggap sebagai akhir, melainkan pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Pandangan ini memberikan ketenangan bagi seorang muslim karena kematian merupakan kepastian dan bagian dari takdir yang harus diterima. Islam mengajarkan agar manusia selalu mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian melalui amal soleh, ibadah, dan akhlak terpuji. Makna kehidupan dan kematian dalam Islam memberikan kesadaran bahwa hidup harus dijalani dengan seimbang, memenuhi kebutuhan duniawi tanpa melakukan tanggung jawab spiritual. Bab ketiga atau penutup. Kesimpulan dari poin-poin yang di atas yaitu bahwa konsep takdir dalam eskatologi dalam Islam memiliki peran penting dalam membentuk cara pandang seorang muslim terhadap kehidupan, usaha, dan tujuan akhir keberadaannya. Takdir dalam Islam mencakup ketetapan Allah yang bersifat mutlak atau takdir mubram, dan ketetapan yang masih bergantung pada usaha manusia atau takdir mu'alak. Sedangkan nasib dipahami sebagai hasil akhir yang muncul dari perpaduan antara ketentuan Allah dan ikhtiar manusia. Pemahaman yang benar tentang akhir menuntut manusia tidak bersikap pasrah secara fatalistik atau pasrah total tanpa adanya usaha, tetapi tetap berusaha maksimal sambil bertawakal. Di sisi lain, konsep eskatologi yang meliputi kematian, hari kiamat, hisab, surga, dan neraka memberikan kesadaran bahwa hidup di dunia merupakan ujian yang menentukan kehidupan kekal di akhirat. Kehidupan dalam Islam dipandang sebagai amanah, kesempatan beramal, sedangkan kematian adalah pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Kesadaran akan kedua hal ini menumbuhkan sikap hidup yang seimbang, berusaha di dunia dengan penuh tanggung jawab, namun tetap mempersiapkan diri untuk di akhirat. Dengan demikian, pemahaman takdir dan eskatologi membantu manusia menemukan makna yang hidup berorientasi pada kebaikan, ketakwaan, dan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lanjut untuk daftar pustaka, saya ambil dari Memaknai Kembali Eskatologi dan Semangat Etos Kerja Islam tahun 2009 dari Nur Wahidin, dosen agama Islam MKU Universitas Indonesia Jakarta. Yang kedua, perbedaan nasib dan takdir dalam pandangan Islam, 7 Maret 2023, kumparan.com. Yang ketiga, macam-macam takdir, memahami berbagai jenis takdir manusia, dari Badan Pengelola Keuangan Haji atau BPKH. Yang keempat atau yang terakhir, apa bedanya takdir dengan nasib, tahun 2029, dari Prof. Quraish Shihab. Mungkin itu saja presentasi makalah agama Islam yang berjudul Konsep Takdir dan Eskatologi dalam Ajaran Islam. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.